Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Semoga kita semua dapat mendapatkan syafaatnya pada yaumil akhir kelak. Amin. Di kesempatan kali ini, saya, Alisa dari kelas 7 Bahasa, akan menyampaikan materi tentang Fadilah Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas adalah surat ke-112 dari 114 surat di dalam Al-Quran. Surat yang memurnikan keesaan Allah SWT ini diturunkan di Mekah dan terdiri dari 4 ayat. Meskipun terdiri dari 4 ayat, surat ini sangat dicintai oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Surat Al-Ikhlas ini memiliki banyak keutamaan yang luar biasa, karena di dalamnya menegaskan keesaan Allah SWT dan menolak segala bentuk penyekutuan terhadapnya. Surat Al-Ikhlas memiliki banyak keutamaan, namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 di antaranya. Berikut adalah keutamaan tersebut. Yang pertama, surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Sebagaimana isi sebuah hadis dari Abu Sa'id dan Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di suatu malam, ada seorang sahabat yang mendengar temannya membaca surat Al-Ikhlas yang diulang-ulang. Tatkala pagi harinya, sahabat yang mendengar tadi mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan kejadian tersebut dengan nada seakan-akan merendahkan surat Al-Ikhlas. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Demi yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surat ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran." Di hadis tersebut menunjukkan betapa penting dan tingginya kedudukan surat Al-Ikhlas. Meski memiliki sedikit ayat, surat ini memiliki posisi yang besar di dalam Al-Quran. Rahasia kebesarannya adalah karena surat Al-Ikhlas menggabungkan 3 jenis tauhid, yaitu tauhid uluhiyah tentang keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kedua, tauhid rububiyah bahwa tidak ada yang menciptakan, mengurus, dan mengatur alam semesta ini selain Allah SWT. Dan ketiga, tauhid ubudiyah yaitu tidak ada yang berhak mendapatkan pengabdian selain Allah SWT. Keutamaan yang kedua adalah dicintai Allah SWT. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ia mengatakan bahwa Abu Rijal pernah menceritakan kepadanya dari ibunya yang dahulunya berada di dalam asuhan Siti Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW. Ia mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mengangkat seorang lelaki sebagai pemimpin suatu pasukan khusus untuk suatu tugas. Lelaki itu menjadi imam salat dari para sahabatnya, dan ia selalu mengakhiri bacaan salatnya dengan surat Al-Ikhlas. Setelah pasukan khusus itu pulang, mereka menceritakan hal itu kepada Nabi Muhammad SAW. Maka beliau bersabda, "Tanyakanlah kepadanya, mengapa dia melakukan hal itu?" Lalu mereka bertanya kepadanya, dan ia menjawab, "Karena di dalamnya disebutkan sifat Tuhan yang Maha Pemurah, dan aku suka membacakannya dalam salatku." Setelah hal itu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, maka beliau bersabda, "Biruhu adalah ta'ala yuhibbuhu," yang artinya, sampaikanlah kepadanya bahwa Allah menyukainya. Nah, dari riwayat tersebut dapat kita ketahui bahwa Allah SWT menyukai orang yang mencintai surat Al-Ikhlas dan membacakannya di salatnya. Keutamaan yang ketiga, dibangunkan rumah di surga oleh Allah SWT. Setiap kali dari kita membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Hal ini sudah sangat jelas seperti di dalam hadis berikut. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas hingga selesai 10 kali, maka Allah membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Nah, tadi adalah contoh keutamaan surat Al-Ikhlas.
Selain keutamaannya, ada juga waktu terbaik untuk membaca surat Al-Ikhlas, yaitu ketika pagi dan sore hari atau ketika sebelum tidur. Karena jika kita membaca surat Al-Ikhlas dalam waktu tersebut, ayat-ayat di dalam surat Al-Ikhlas ini akan menjaga kita dari segala keburukan yang ada. Nah, sekian penjelasan materi tentang fadilah surat Al-Ikhlas dari saya. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang tepat. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.